Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kobayoga Channel to Vlog. Lah, seperti yang bisa dilihat ya, ini ada dus yang namanya NHK atau kalau di bahasa Inggrisnya itu NHK ya. Ada tulisan Road Fighter. Jujur, ini merupakan helm NHK pertama KBY ya. Jadi selama ini belum pernah punya helm NHK yang sengaja beli. Belum pernah. Kalau kayak sesi undangan dari pabrikan gitu ya, touring ataupun test ride, ada beberapa helm NHK memang dipakai gitu, tapi ya itu cuma dipakai doang, nggak pernah punya intinya, nggak pernah, apalagi sengaja beli nggak pernah gitu. Cuman nggak tahu kenapa untuk yang tipe 1 ini ya, ini bisa kelihatan ada tulisannya NHK Marwan alias Mark 1 ya. Si warnanya solid, apalagi nih, solid double visor, oke. Black Dove ukuran S. Oke, jadi kita langsung aja unboxing. Tapi sebelumnya buat yang belum tahu, Marwan ini apa sih? Atau KBY nyebutnya Marwan aja biar cepet ya. NHK Marwan ini dia bisa dibilang produk terbarunya dari NHK, helm terbaru mereka, modelnya full face. Dan disebut-sebut memiliki fitur yang sangat banyak untuk harga yang di bawah 1 juta. Bayangin, helm di bawah 1 juta tapi fitur-fiturnya keren. Dan dia tentu saja buatan Indonesia, local pride. Oke, jadi segera aja lah kita unboxing ya. Tapi ini juga pertama kali loh, ini semalam baru datang lewat Gojek. KB langsung beli di Smesco di acara Imhex. Karena KB hari terakhir kemarin nggak sempet, jadi titip sama temen yang lagi ke sono. Dan alhamdulillah beliau nggak keberatan. Jadi itu ya, ini tempatnya. Norak banget gue ya malu baru pertama kali punya helm NHK dan langsung dikasih dapat bagnya ya, helm bag. Terus dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita singkirin dulu, langsung lihat aja binatangnya seperti apa. Right. This is my first time I own my NHK helmet. I never have it one before. So ini smart bro ya. Oke, nah oke. Jadi ada pelindung lagi di sini, busa. Nice sih ya. Maksudnya si NHK ini benar-benar peduli banget sama konsumen yang mungkin gue udah bayar sekian ratus ribu gitu, gue nggak mau helm gue lecet. Jadi dikasih pelindung-pelindung begini. Sepele sih ya, sepele, cuman apa kayak yang peduli banget lah gitu. Jadi nggak kayak yang helm, gue nggak tahu ya semua produknya dia kayak gini atau hanya produk tertentu kayak misalnya si Marwan ini gitu ya. Ready? Are you ready? Nah, ini dia helmnya NHK Mark 1. Ini biar aku yang puter-puterin ya. Dari depannya, terus samping, terus belakang, samping lagi, depan lagi, dan ini kepalanya seperti ini ya. Ini jelas-jelas ada tulisan Mark 1 ya. Oke, NHK Mark 1, dan ini adalah ukurannya S. Terus biasanya, oh ini NSRD Project, jadi yang ngedesain biasanya gitu, NSRD Project. Cuman dia kok nggak ada tulisan semacam dot Snell apa gitu ya, yang jelas SNI sih, udah sih SNI udah. Weight helmet only nya 1480 plus 50. Weight optional part kurang lebih 1500 gram plus 50 gram beratnya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian dalamnya, kita lihat dulu part-part sebelah sini. Sebelah sini tuh ada yang namanya tuas double visornya ya. Jadi di sini nih, kayaknya sih cukup simple, cukup gampang atau mudah buat tangan ya pada saat dipakai gitu, meraihnya gitu. Ini visornya, visor yang diklaim sebagai RHD. RHD itu kalau nggak salah
R-nya itu revolutionary atau revolution ya, high definition lens. Jadi maksudnya si lensa kan jadi visor ini memiliki teknologi RHD yang semacam fotokromik kalau di kacamata ya. Jadi dia bisa berubah jadi gelap kalau kena terang. Cuma bedanya si RHD ini dari luar dia akan tetap terlihat gelap. Meskipun di tempat gelap sekalipun dia akan tetap terlihat gelap, di tempat terang juga tetap terlihat gelap. Tapi dari dalam kita ya, mata kita keluar itu terang. Nah bedanya sama fotokromik kan, kalau nih contohnya mana ya fotokromik gue ya, oh ada di situ tuh, di sana ya. Jadi kalau di tempat gelap atau di ruangan dia akan menjadi terang. Sementara kalau di tempat terang gitu yang panas dia akan jadi gelap. Nah si RHD ini nggak kayak gitu. Dia dari luar akan tetap terlihat gelap gitu, lihat RHD. Tapi dari dalam keluarnya, dari mata kita yang lihat itu akan tetap bening, tetap clear, mau malam mau siang gitu. Ya itulah keunggulan dari si visor dengan teknologi RHD. Nah sementara itu kalau kita lihat di sini-sininya ya, NHK, terus ada ukuran XS, SML, XXL, XXL, 2XL dan 3XL ya. Pin lock ready katanya ya. Be sure to remove this film before use. Oke lah. NHK easy fit katanya gitu. ASEAN size atau ASEAN fit. Oke, kita remove ya ininya ya, karena kita akan memakai ntar. ASMR nya kayak gimana nih? Ada pegangan. Iya. Oh, sepertinya masih ada plastik lagi nih. Iya benar, ternyata dia ada plastik pelindungnya lagi, let's. Ya akan dibuka ya. Wih, bening coy. ASMR nya kedengeran nggak? Ya, bening ya. Dan agak terlihat gelap sih memang. Oke, sekarang kita akan membahas apa yang ada di sekitarnya ya. CL di sekitar. Oke, yang pertama dari atas dulu. Kita bisa lihat yang namanya ventilasi atau airflow ya. Bentuknya kayak pesawat antariksa. Geser-gesernya kayak gimana nih? Oke ya. Nutupnya kemana? Ini justru nutup ya, berarti ke belakang tuh nggak buka harusnya ya. Oke. Agak susah. Plastiknya cukup baik, tidak bisa dibilang istimewa, tapi ini cukup baik. Tidak terlihat murahan, mungkin efek dari warna doff juga ya. Suka sih KB, terlihat kokoh. Kokoh. Oke. Sebelah sini nggak ada ya, kita langsung NHK helmet. Oke, sebelah sini juga nggak ada. Dan langsung ke, oh penguncinya di depan, ya lihat. Ya, kunci visornya. Tuh ya. Oke. Langsung ini pelindung apa sih istilahnya ya, gue jadi lupa tuh, pokoknya breath gitu ya, apa nafas. Jadi si hidung itu kalau kita bernafas nggak akan langsung ke visor, tapi dilindungi sama ini dulu. Apa sih nose protector apa sih, gue jadi lupa namanya. Cuman bahannya nggak terlalu baik ya, B aja, malah cenderung chippy ya kalau menurut KB sih. Bisa dicopot sini harusnya ya. Oke. Nah, oke, kita akan coba turunkan ini tadi ya, tuas double visornya. Oh ya, sebelumnya kami mau ngasih tahu, jadi si NHK Mark I ini dia memiliki 3 varian, satu ukuran shell atau batok, tapi dengan 2 ukuran IPS. IPS itu adalah styrofoam atau gabus ya, gabus busa yang ada di dalam si helm ini, itu namanya IPS. Jadi bukan busa yang liner ini, bukan, beda lagi. Ini busa styrofoam gabus dengan 2 ukuran ya. Jadi
untuk L ke bawah dia punya ukuran XS, S, dan M. Kemudian untuk TPS yang satu lagi dari L ke atas, L, XL, 2XL, 3XL gitu ya. Nah, tapi untuk ukuran S dan XS, betul si Mark I ini dia punya ukuran XS juga, spesial sih. Hanya tersedia di model dual visor kayak punya KB ini nih. Ya. Untung gak turunin. Masih ada beginiannya, let's. Oh, masih ada double juga, double protection, keren biar nggak lecet atau ya. Alright. Mantap sih, jadi nggak takut lecet ya. Protectionnya double gini, cuman bukanya jadi agak susah juga nih jatuhnya. Dan terlihat visornya penuh sampai ke sini, which is good, bagus ya berarti ya maksudnya ya. Biasanya kan cuma sampai sini doang gitu kan. Ini full sampai nutupin ke bagian ininya, mount fan-nya, bukan mount fan sih tadi apa? Nose breather ya. Jadi tarik sini ya, turunin. Jadi kalau misalkan Let's pengennya yang single visor, mohon maaf dia nggak ada ukuran S. Paling kecil itu M. Jadi ada apa? Istilahnya standar, terus motif sama elite gitu ya. Perbedaannya cuma tipis-tipis itu aja. Elite itu dia juga hanya ada single visor, ukurannya dengan warna yang sedikit berbeda. Nah, coba baca di sini deh, cari tahu ya perbedaan elite, tipe elite itu apa. Oke. Sekarang kita akan lihat bahannya atau materialnya. Nah, ini kita dapat macam ini NHK Marwan. Sayangnya mungkin buat pecinta double D-ring ya, strapnya mungkin kecewa karena untuk helm seseporty ini gitu ya, seresi ini gitu ya, double D-ring atau belum pakai double D-ring. Oh iya, tadi kan kita lagi bahas ini ya, air ventilation ya. Untuk di belakang ini nggak bisa diapa-apain, nggak ada sama sekali, nggak bergerak. Jadi cuma di atas sebelah sini, terus di bagian depan sini ya. Oh, dia ada dua mode, untuk setengah, untuk full ya. Ini yang ngebuka full. Kita lihat materialnya, mungkin karena Dove ya, yang dia kalau Dove itu dia bisa menyamarkan menurut KB pribadi itu materialnya ya. Material apakah itu jelek, apakah itu cheapy, apakah itu murahan. Kalau warna Dove itu dia bisa ditutupin kalau pakai warna Dove. Mungkin kalau pakai glossy dia akan lebih kelihatan. Tapi so far sih ya KB suka sih. Solid. Dan ini di bagian dalamnya juga terlihat solid juga. Ya. Dalamnya oke. Pengunci visornya juga terlihat solid. Oke, tapi cuma ngeliat 1 dan 2 sih. Di sini nggak ada. Di sini cuma ada air retraction atau air extractor ya, kalau nggak salah namanya ya. Tolong koreksi ya. Di sini dia yang jadi kalau udah masuk dari ini, keluar ya. Gitu ya. Sebelah sini juga sih. Tapi beneran di jidat nggak ada loh. Cuman di mouth sama di ubun-ubun udah ya. Cuman diklaim adem loh katanya loh kalau di spesifikasinya ya, video KB yang kemarin tuh ditonton kan. Oke, kita langsung lagi balas bagian dalamnya. Oke, ini chin strapnya istilahnya ya. Ini sayangnya micro lock istilahnya. Kalau di Nolan itu dia istilahnya micro lock ya. Kalau untuk cepet-cepetan sih memang micro lock lebih cepat, kita tinggal gini doang udah selesai gitu kan, bukannya pun tinggal gini doang. Tapi untuk sisi keamanan dan kekinian, double D-ring tetap yang terbaik karena dia lebih ngunci gitu ya. Untuk busa sebelah sini kami kurang suka, terlalu tipis. Tapi bahannya sih halus, lembut. Tapi terlalu tipis busanya ya. Nggak kayak yang KB milikin lain lah. Tapi yang mungkin terlalu tipis, tapi so far ininya lebar sih jadi oke ya. Kayaknya lebarnya agak beda kiri dan kanan.
Terus pembungkus, istilahnya biar gampang KB nyebutnya kulit Oscar aja lah ya, kulit pigmentasinya ini. Lapisannya ini cukup baik, tapi sebelah sini juga agak-agak tipis. Nah, ini adalah pelindung dagu atau apa ya, istilah pemotong angin lah sini. Gue jadi lupa sih istilahnya, pokoknya di sini nih ada deh. Kain linernya bagus. Nah, biasanya kan kayak begini langsung ya, semuanya gitu, set kayak begini, lubang-lubang kayak begini nih biasanya. Tapi ini ada justru dikasihnya kain berlapis busa foam. Untuk busanya, linernya ya, kayaknya masih bagusan yang striker sih ya, yang kemarin ya, si KYT ya. Di sebelah sini nih, kalau dirasakan gitu ya sama dipegang, tapi tidak terlalu buruk ya. Untuk ini kan harganya cuma 850.000 lah, double visor ini ya, si Mark I double visor ini 850.000. Ya lu jangan berekspektasi ketinggian juga, jangan, nggak bisa loh, harus menyesuaikan dengan harga lah. Dan untuk harga segitu sini oke. Nah, karena punya sendiri, jadi gue puas-puasin dong megang kayak gimana, ngeraba gitu, karena kan ini akan gue pakai rencananya ya kan. Dan kalau kita tekan sebelah sini nih, bagian pipi ya, cheek ya, ini tebal dengan linernya juga oke. Meski bukan yang terbaik, tapi oke sih bahannya. Diklaim halus katanya ya, kata si NHK. Bisa kelihatan nih sih. Nah, sebagian jidatnya kita, bagian ubun-ubunnya kita tekan. Ini cukup tebal dan jauh lebih baik, mohon maaf ya, dengan SMK itu loh, helm SMK itu. Waktu kemarin di Imhex pegang helm SMK, pegang ubun-ubunnya, langsung mentok ke IPS-nya gitu. Itu kepala apa nggak sakit tuh lama-lama. Nah, ini cukup oke. Nah, kita harus tes ya, karena ini kan diklaim juga ada ruang buat intercom ya. Dia apakah di bagian kupingnya itu, di bagian sininya itu dia cukup lega, apakah jangan-jangan jepit gitu kan. Jadi testing is believing, tapi boleh dong. Oke, kita tes, dan ini juga diklaim memiliki apa namanya, easy fit buat pemakai kacamata. Oke, kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. S ya, tep. Oke. Mantap ternyata, lads. Oke ya. Untuk di bagian jidat masih ada rongga tapi sedikit banget. Mungkin kalau pengen lebih ngeplak, dia KB harus milih XS ya. Tapi mungkin udah nggak nyaman kalau XS, karena mungkin di jidat lo rongganya bisa dapet, tapi yang lain-lainnya mungkin terlalu menjepit ya. Nah, masih ada agak ngoplak dikit doang. Tapi pakai balaklava udah selesai nih. Karena kami kan emang sering pakai kaba aja balaklava ya. Tapi ini yang paling enak adalah di kuping. Ini langsung pas dimasukin set. Kalau di KYT Striker yang kemarin KB cobain, itu KB harus benerin kuping ya. Jadi harus masukin jari, benerin kuping. Karena dia masih ngelipet. Ini nggak perlu. Dia udah, kupingnya tuh udah langsung set. Gitu. Kalau si Striker kemarin masih agak ngelipet gini, jadi KB harus masukin jari buat benerin kuping. Artinya apa? Artinya ini dari sisi kenyamanan, ini lebih nyaman daripada KYT Striker ya. Cuman untuk lebih mantapnya nanti kita tunggu KYT Striker datang ke rumah KB juga ya. Kan pre-order tuh bulan Oktober dia baru datang. Oke. Kita masukin dulu dong kacamatanya. Set. Oke. Gampang. Mungkin akan tergantung kacamatanya juga. Kalau KB yang ini kan dia agak lurus dikit ya. Mungkin kalau buat yang agak belok agak sedikit susah, tapi so far set aman. Mau turunin dikit bisa, kalau mau ngikutin celahnya juga bisa langsung. Kan sini ada celahnya ya. Pandangan. Oke, kita tutup dulu ya, besarnya ya. Kita kunci. Udah kunci. View-nya, oh iya, view-nya nih sebagus atau seluas
si striker ya. Sampai sini loh. Ini tangan KB masih kelihatan nih. Nah, jari KB masih kelihatan nih. Ini juga jari KB masih kelihatan. Kalau rata-rata kan cuma segini ya. Atau bahkan ada yang segini gitu. Ini hampir sama striker loh. Striker gak segini kalau ini tangan KB ini nih. Kelingking KB ini kelihatan sama apa? Ujung mata nih. Nah, di sini posisinya. Oke sih, mantap. Ini penguncinya di sini, bukanya tek. Ini kunci. Buka nih. Dua auto double visor, Oke, masih cukup terang sih si dark visornya ya. Nice. Kita buka dulu, nah, biar kelihatan ya. Ini juga mantap pengoperasiannya, mantap pengoperasiannya. Memang ada berisik dikit tong, tapi itu normal sih. Tapi ada beberapa yang enggak berbunyi sih. Enak sih di kepala. Dengan harga 850 buat KBS ini worth it ya. Emang si striker itu lebih murah, 730.000 ya. Jadi kalau misalkan kita mau bandingin di awalnya dulu ya, sambil kita nunggu si strikernya datang. Jadi yang kemarin kan udah KB bahas on the spot di IMHEX. Keunggulan daripada si NHK Mark I ini atau NHK Marwan ini adalah satu, KB merasakan lebih nyaman dari sisi fitnya ya, kepala fit atau head fitnya set, dan ke kuping dia langsung plak. Di kuping kan kalau pas masuk kan begini ya, terus pas ke lubang ini kan tek. Nah, udah nggak di setel apa-apa. Tapi kalau yang KB ingat kemarin striker begitu masuk dia agak begini dikit, nah harus digituin biar ngeplak sama lubang kupingnya sini. Video striker. Atau mungkin nggak tahu juga ya, apakah Mas Pro nya udah lebih baik apa enggak, kami juga nggak tahu. Dan keunggulan dari si Mark I itu satu, itu kenyamanan. Kedua, ini visor yang diklaim berteknologi tinggi dan high class, yaitu udah RHD lens, oke. Jadi kayak fotokromik, dan ini pasti mahal kalau misalkan harus beli ya, jadi nggak murah. Jadi ini pengorbanan mereka luar biasa sih untuk memberikan inovasi seperti ini, visor seperti ini ya. Untuk strap, chin strap, ini akan tergantung preferensi kalian. Mungkin bisa dibilang itu merupakan kelebihan. Model microlock ini mungkin jadi kelebihan, tapi juga sekaligus bisa dibilang sebagai kelemahan, karena harusnya udah DD-ring ya, harusnya ya. Sementara untuk apa namanya airflow atau ventilasi, ini cuman ada dua yang KB lihat ya, cuman di atas ini satu, dan cuman sekali settingan doang, terus dua di sini udah nggak ada lagi, cuman dua. Untuk ini apa, penempatan visornya sendiri cukup presisi dengan kotaknya, ini tidak ada yang mangap-mangap, kualitinya oke. Ya udah, cuman kok dia tidak ada ini ya, sertifikasi lain-lainnya kayak dot dan sebagainya. Apalagi ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang kelewat ya. So untuk harga 250 sih oke. Bobotnya diklaim lebih enteng, sekitar 20 gram, jadi hampir sama lah sama striker. Kalau kita jinjing kayak begini, tapi kok terasa lebih enteng striker ya kalau di tangan satu begini nih. Kalau untuk desain sih mungkin KB mungkin karena ada jenong-jenongnya di sini ya, kayak kurang suka ya. Ini lebih sporty atau lebih resisi itu sih si striker sih. Oke, semoga bermanfaat. So sambil menunggu si striker ya, KB akan mereview ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.